Ada faktor-faktor risiko lain yang bisa menyebabkan penuaan atau degeneratif ini lebih cepat terjadi pada pasien-pasien yang usia muda. Misalkan apa nih, Dok? Misalnya, nomor satu, tentu adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan. Jadi pada orang-orang yang kebiasaan sehari-harinya itu tidak baik ya. Jadi artinya dia sering mengangkat berat, udah gitu posisi ngangkat beratnya salah. Wah. Ya, jadi posisi ngangkat beratnya misalnya dia lebih banyak bungkuk bukannya dari posisi jongkok. Itu pasti akan membuat pinggang itu menjadi lebih mudah cedera. Risikonya tinggi ya, dokter ya, untuk kena saraf kejepit ya. Halo sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Sahabat Indrayana. Kami menyapa Anda, semoga sehat-sehat selalu. Salam sehat, salam Indrayana. Kali ini edisi yang sangat spesial karena kita kedatangan narasumber dokter spesialis bedah saraf tentunya yang baru di Klinik Utama Dokter Indrayana, yaitu Dokter Christian. Halo Dok. Halo. Bagaimana kabarnya Dok? Baik, apa kabar? Luar biasa Dokter. Selamat bergabung di Klinik Utama Dokter Indrayana Dok. Baik, terima kasih. Kita menyapa sahabat Indrayana di rumah dengan sahabat Indrayana. Mungkin dokter bisa menyapa sahabat Indrayana di rumah? Baik, halo sahabat Indrayana. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sesuai dengan request nih dok, dari teman-teman kita sahabat Indrayana, khususnya penyakit di bidang bedah saraf, kita akan membahas tentang saraf kejepit dok. Saraf kejepit mungkin adalah suatu gangguan saraf yang memang umum kita dengar, namun mungkin belum tahu dan bagaimana cara pengobatan dan treatment yang diberikan yang benar dari dokter spesialis bedah saraf. Kali ini kita akan bahas tuntas bersama dengan dokter Christian. Dok, kalau bicara tentang bedah saraf, tentunya salah satunya adalah penyakit saraf kejepit ya dokter ya. Nah, banyak ternyata yang menderita saraf kejepit ini bukan cuma lansia dok. Masa kini banyak dialami oleh kaum muda atau kaum dewasa yang umur 20 tahun. Itu banyak dok ternyata dok. Sahabat Indrayana di rumah cerita bahwa ada yang karena memang olahraga berlebihan, ada karena memang salah postur tubuh. Nah, kalau dari segi medisnya dok, ini saraf kejepit ini apa sih dok? Boleh diceritakan ya dok? Kita coba unut dulu ya tentang saraf kejepit ya. Mungkin kalau ini kan kita bilang saraf kejepit itu terlalu luas. Siap, ya. Jadi saraf itu kan mulai dari otak, saraf di tulang belakang, lalu kalau ini kan dari tulang belakang habis itu dia keluar yang ke tangan, ke siku, lalu ke pergelangan tangan, termasuk yang ke kaki juga. Itu bisa kejepit semua. Wah, jadi serba salah nih dok ya. Kalau kita bilang saraf kejepit itu sebenarnya luas sekali. Luas banget ya. Luas banget. Tapi yang mungkin kita fokus yang di sini adalah saraf kejepit di tulang belakang mungkin ya. Itu yang biasanya orang bilang kalau identik dengan saraf kejepit itu apa? Biasanya kejepit karena di tulang belakang. Nah, tulang belakang itu kan sekarang kita bagi ya. Tulang belakang itu kalau secara anatomi, secara kedokteran dibagi menjadi beberapa segmen. Nah, ini kebetulan kita punya contohnya nih. Tulang belakang dari atas sampai ke bawah. Ya, mulai dari yang tulang leher atau kita sebutnya cervical, torakal atau kita bilangnya tulang punggung, lalu lumbal yang kita sebut dengan tulang pinggang, lalu di bawahnya itu adalah sacrum, dan terakhir adalah coccygia atau tulang ekor. Oke dok. Nah, sekarang yang menjadi tempat yang menjadi resiko untuk saraf kejepit itu sebenarnya dua yang utama. Di mana nih dok? Cervical di leher, kedua di pinggang. Oke. Kenapa ini lebih resiko? Karena dua tulang ini mobile ya dok ya? Yang satu ya untuk menggerakkan leher kita, yang satu lagi untuk pinggang. Sedangkan tulang punggung ini itu relatif lebih statis karena di depan dari tulang punggung ini dia nyambung tulang rusuk. Nah kan tulang rusuk itu kan stabil ya, nggak banyak gerak. Yang banyak gerak itu tulang leher sama tulang pinggang. Jadi memang berisiko yaitu tulang pinggang tadi dan juga tulang leher dokter ya. Jadi banyak sahabat Indrayana mengalami masalahnya kalau nggak di leher, di pinggang begitu ya dokter ya. Dan lebih besar lagi di pinggang. Di pinggang ya dok? Kenapa ini dok? Kenapa ya? Karena pinggang kita itu terutama di lumbal 4 dan lumbal 5 itu adalah center of gravity dari tubuh kita. Jadi beban tubuh kita itu ditopang di L4, L5. Itulah kenapa kalau andai kan terjadi saraf kejepit paling banyak tuh di level L45 atau L51. Wah, jadi pengetahuan baru nih sahabat Indrayana di rumah. Ternyata yang paling berisiko itu adalah leher dan juga pinggang. Dan makin berisiko adalah bagian pinggang tadi ya dokter ya. Karena dia menopang seluruh tubuh ya dokter ya. Nah, kalau dicari-cari nih dok, dari segi medisnya, penyebabnya apa sih dok? Nah, penyebab saraf kejepit itu ya kembali lagi ya. Saraf terjepit
artinya ada sesuatu yang menyebabkan saraf itu terjepit. Kita bisa bagi menjadi beberapa kemungkinan. Memang kalau andaikan yang paling sering itu adalah yang berhubungan dengan degeneratif, artinya berhubungan dengan usia. Ya. Memang paling umum itu kejepitnya kenapa? Karena ada bantalan yang menonjol atau yang orang-orang suka sebut HNP, hernia dari nucleus pulposus. Itu menyebabkan saraf itu menjadi kejepit. Tetapi kalau andaikan dari degeneratif itu sendiri, terutama pada orang tua ya, ada beberapa kejadian faktor lagi yang bisa menyebabkan saraf itu kejepit. Satu, ada pengapuran yang menyebabkan lubang tempat saraf ini keluar itu menjadi sempit. Atau yang ketiga, berikutnya bisa juga terjadi pergeseran antara segmen dari tulang belakang sehingga menyebabkan itu kejepit juga. Atau bisa juga yang terakhir bisa karena ada penebalan ligamen yang melapisi bagian dalam dari tulang belakang, itu juga bisa menyebabkan saraf kejepit. Itu kalau andaikan kita bicara degeneratif. Kita belum bicara kalau misalnya ternyata dia punya trauma ya. Jadi kalau misalnya akibat dia terjatuh, dia menyebabkan bantalannya itu pecah, ya udah sama, itu berarti kejepitnya karena ada bantalan yang menonjol. Tetapi apabila dia pasiennya terjatuh atau pasiennya tertabrak sehingga menyebabkan ada tulang yang patah dan patahan tulangnya itu menyebabkan penekanan pada saraf, itu juga bisa menyebabkan saraf terjepit. Lalu yang terakhir sebenarnya sih, kalau ada tumor. Tumornya dokter? Tumor, ya. Entah itu tumor jinak atau tumor ganas. Itu juga bisa menyebabkan saraf terjepit. Ya. Tumornya sendiri pun kita bagi lagi ya, apakah memang itu adalah suatu metastasis dari keganasan di tempat lain, atau memang tumor yang tumbuh dari saraf itu sendiri. Itu semua bisa menyebabkan gejala seperti saraf terjepit. Jadi tadi dokter menyatakan bahwa memang penyebabnya bervariatif dokter, mulai dari degeneratif karena penuaan, ada juga karena trauma, dan juga ada karena tadi apalagi dok tadi tumor ya dokter yang menyebabkan tadi menyebabkan saraf kejepit. Nah ini tentang penyebab dok. Banyak di luar sana ternyata sahabat Indrayana terinfo ataupun memiliki pemikiran bahwa saraf kejepit ini juga karena disebabkan oleh peningkatan berat badan, dan juga saraf kejepit ini banyak diderita oleh laki-laki. Ini mitos atau fakta sih dok? Kalau misalnya melihat banyak berseliweran pengetahuan seputar saraf kejepit di luar sana. Berarti sekarang kita lebih fokus ke masalah degeneratif ya. Degeneratif ya. Karena kita bilangnya itu kan kalau andaikan karena berat badan, karena faktor kebiasaan sehari-hari, itu ujung-ujungnya nanti menjadi faktor yang kita sebut dengan degeneratif. Degeneratif ya dokter ya. Memang degeneratif itu nomor satu faktor utamanya adalah usia. Usia dok ya. Semakin usia kita bertambah, maka otomatis kesehatan tulang belakang kita, kesehatan bantalan kita itu pasti akan menurun. Dan itu yang memang kita tidak bisa lawan. Itulah kenapa nggak ada tuh yang namanya anak masih kecil atau remaja awal-awal sudah ada tanda-tanda degeneratif, itu nggak ada. Biasanya baru muncul ya 25 tahun ke atas sekarang udah mulai muncul. Faktor-faktornya banyak sebenarnya faktor resikonya. Jadi kalau kita bicara usia itu adalah faktor utamanya, ada faktor-faktor resiko lain yang bisa menyebabkan penuaan atau degeneratif ini lebih cepat terjadi pada pasien-pasien yang usia muda. Misalkan apa nih dok? Misalnya nomor satu tentu adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan. Jadi pada orang-orang yang kebiasaan sehari-harinya itu tidak baik ya. Jadi artinya dia sering mengangkat berat, udah gitu posisi ngangkat beratnya salah. Wah. Ya, jadi posisi ngangkat beratnya misalnya dia lebih banyak bungkuk bukannya dari posisi jongkok. Itu pasti akan membuat pinggang itu menjadi lebih mudah cedera. Risikonya tinggi ya dokter ya untuk kena saraf kejepit ya. Terus ya tentu pada atlet-atlet ya, terutama yang atlet-atlet angkat berat, apabila dia tidak menjalankan kaidah safety-nya, itu juga akan lebih mudah terjadi cedera. Lalu selanjutnya riwayat trauma ya. Jadi kalau andaikan pada pasien-pasien yang misalnya pada saat remaja atau pada saat dewasa muda dia pernah terjatuh, contohnya terjatuh dengan benturan yang cukup keras, itu dia sebenarnya pada saat itu menyebabkan bantalannya itu menjadi lebih mudah rusak. Dan biasanya beberapa tahun berikutnya itu akan mulai menonjol dan itu bisa menyebabkan penyempitan. Lalu ya berat badan ya terakhir ya, termasuk berat badan karena ya itu berbanding lurus lah. Dengan semakin beban kita berlebih ya kembali lagi tumbal kita semakin penopangannya semakin berat. Semakin berat ya dokter ya. Mungkin memang sahabat Indrayana di rumah untuk yang tadi mungkin sudah terjawab ya, semua mempengaruhi ya dokter ya. Mungkin ya seperti dokter Christian bilang harus dijaga nih dokter ya kan, mulai dari posisi kita dalam mengambil sesuatu atau beraktivitas dan juga tentang berat badan itu dijaga ya dokter ya. Nah berikutnya adalah dokter yang sering ditanya adalah apa sih gejala khas dari saraf kejepit ini dok? Terutama yang tadi kita bahas tentang di pinggang dan juga di leher.
Oke, jadi saraf kejepit itu tentu yang paling utama pasti terganggu fungsi sarafnya kan? Terganggu. Ya, terganggu fungsi sarafnya. Ya, fungsi saraf itu kan secara general kalau di tubuh kita dibagi dua, motorik dan sensorik. Sensorik ya dok ya. Umumnya yang paling terganggu pertama adalah sensoriknya dulu. Oke. Ya, motorik itu belakangan biasanya. Sensoriknya terganggu berupa apa? Yang paling umum tentu nyeri. Nyeri ya dok ya? Nyeri itu biasanya paling umum muncul. Nyerinya memang ada dua, ada yang tipikalnya hanya nyerinya di pinggang saja atau nyeri yang menjalar. Kalau nyeri yang di pinggang saja itu kita masih bisa kemungkinan penyebabnya mungkin otot, entah sendi, entah masalah di bantalan ya. Tapi kalau nyerinya menjalar itu biasanya hampir pasti karena saraf kejepit. Sudah pasti. Hampir pasti. Hampir pasti ya. Jadi nyeri menjalar itu contohnya misalnya di pinggang. Misalnya pasien kejepitnya masalah utamanya di L5-S1. Tapi pasien itu akan merasakan dia nyerinya dari pinggang, dia menjalar ke bokong, paha, betis, bahkan bisa sampai ke ujung jari kaki. Wah, luar biasa dokter ya. Nah, itu yang nyeri menjalar bilangnya. Lalu selain itu biasanya gejala penyertanya ada rasa kesemutan atau rasa kebas. Itu yang awal-awal. Jadi kalau rasa kebas tuh bilangnya kalau diraba kok kayak ada ada lapisan di atasnya gitu, rasanya tebal. Tebal banget ya. Tebal banget. Itu yang umumnya muncul awal. Dan kalau terlalu lama dibiarkan ya barulah muncul yang lebih berat, misalnya mulai ada tanda-tanda kelumpuhan atau ya udah mulai sensasinya udah mati rasa, rasa artinya udah nggak terasa sama sekali. Itu kalau ini kan itu udah berat. Udah berat banget dokter ya. Jadi memang tadi dokter bilang bahwa ada tadi timbul yang akan muncul gejalanya mulai dari motorik dan juga sensorik. Nah paling awal itu sensorik ya dokter ya. Dengan adanya nyeri yang menjalar ke daerah tadi, kalau ada di pinggang itu ke kaki ya dokter ya. Nah yang bisa kita pastikan bahwa pasien ini adalah saraf kejepit dengan melakukan pemeriksaan apa biasanya dokter? Oh ya, memang pemeriksaannya yang pertama tentu kita tanya pasien gejalanya seperti apa, apakah memang ke arah sana atau tidak. Yang kedua tentu dari pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter di klinik itu bisa kita menentukan apakah memang ini masalah utamanya di otot atau memang ada gejala saraf kejepit. Nah, tapi memang kalau andai kan kita bicara untuk tahap selanjutnya, kita memang perlu melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan. Yang pertama memang dengan MRI lumbal atau cervical. Yang dia MRI dari tulang belakang, di situ kita bisa melihat apakah memang ada kondisi saraf yang terjepit atau tidak. Pemeriksaan yang selanjutnya, yang lain itu adalah elektromiografi. Elektromiografi ya dok? Elektromiografi. Jadi kalau andaikan MRI itu untuk melihat kondisi anatomi dari sarafnya apakah memang terjepit atau tidak, EMG ini untuk melihat kondisi sarafnya secara langsung. Jadi dari EMG itu kita bisa melihat kesehatan dari sarafnya atau memang kebetulan di titik itu ada saraf yang terganggu, itu bisa terlihat di layar komputer. Oke, berarti memang harus menjalani beberapa pemeriksaan diagnostik dulu ya dokter ya, sehingga memang bisa melihat apakah pasien tersebut mengalami saraf kejepit atau tidak ya dokter ya. Kebiasaan lainnya tuh yang kadang-kadang suka miss. Perhatikan alas kaki. Alas kaki dok, ini hubungannya apa nih dok? Jadi ternyata kalau andaikan pada pasien yang sering berjalan atau berdiri lama atau yang mungkin yang suka hobinya lagi, ternyata kalau andaikan kita menggunakan alas kaki yang tidak baik atau mungkin alas kaki yang misalnya sepatu yang sudah lama itu kadang-kadang kan kalau kita perhatikan solnya itu lebih habis di satu sisi lah, antara bagian luar atau bagian dalam. Itu artinya pasti kaki kita tuh posisinya agak miring. Dan kalau andaikan ini dibiarkan dalam waktu lama, itu nanti bisa mencederai mulai dari ankle, lutut, sendi paha, bahkan sampai ke pinggang.